Selamat siang kawan UGM, bertemu lagi dengan saya Putri di Kita Bisa, Bincang Santai UGM Kampus Jakarta. Nah, dalam 20 menit ke depan, saya dan narasumber kali ini akan membicarakan tentang UU PDP dan dampaknya kepada dunia perbankan. PDP itu merupakan singkatan dari Perlindungan Data Pribadi. Nah, narasumber kali ini yaitu Mas Ariel. Gimana kabarnya Mas Ariel? Baik Mbak, kalau Mbak sendiri baik juga ya? Alhamdulillah baik. Nah, Mas Ariel ini merupakan pegawai Pegawai di Bank Mandiri saya Mbak. Bank Mandiri sebagai Saya sedang bekerja sebagai Officer Retail Credit Policy and Procedure. Nah, aku belum menyebutkan nama lengkapnya, yaitu Mas Ariel Ebenezer Tandian. Selain di Bank Mandiri, Mas Ariel juga sebagai mahasiswa MIH UGM Kampus Jakarta. Kita langsung aja ke Mas Ariel untuk tema yang akan dibahas. Silakan Mas. Baik Mbak, seperti yang Mbak sudah sebutkan, kita akan membahas terkait UU PDP dan dampaknya terhadap industri perbankan. Ya. Jadi kalau misalnya Mbak perhatiin ya, selama beberapa tahun kemarin, perkembangan teknologi itu sudah pesat banget Mbak. Dulu kalau misalnya kita berbicara terkait KTP, terkait kartu keluarga, itu tuh bentuknya semuanya fisik dulu ya Mbak ya. Namun sekarang dengan adanya perkembangan teknologi membuat KTP, KK, dan kartu-kartu lainnya dan juga identitas lainnya itu berbentuk sekarang online. Elektronik. Ya, KTP. Kan lebih mudah sekarang Mbak ya kalau misalnya mau share ya ke teman-teman ataupun ke instansi yang berwenang gitu. Namun dengan adanya kemudahan teknologi ini justru membuat berbagai resiko muncul Mbak. Dulu kalau misalnya kita berbicara terkait resiko terkait data pribadi, mungkin yang ada tuh di benak kita KTP-nya hilang kita ya mungkin ya. Atau mungkin dulu kalau misalnya rumah kita kebakaran gitu, kartu keluarga kita kebakar gitu. Namun sekarang dengan transisi dari fisik ke online ke elektronik membuat resikonya itu lebih variatif Mbak. Mungkin ada serangan dari hacker, ransomware, atau penyebar luasan yang tidak kita maksud. Itu tuh membuat terkait data pribadi ini makin variatif resikonya dan menarik untuk dibahas pada hari ini Mbak. Nah, terkait dengan data Mas, apa sih yang dimaksud dengan data? Karena kan teknologi sudah semakin canggih ya. Dan data pribadi itu apa? Baik, kalau misalnya kita berbicara terkait data aja ya Mbak ya, data itu adalah sekumpulan informasi yang berbentuk tulisan, angka, dan juga berbentuk lainnya yang memiliki tujuan tertentu gitu Mbak. Namun kita kan berbicara terkait data pribadi ya. Data pribadi ini kalau misalnya kita bicara terkait simpel itu ya adalah data yang mengidentifikasi seseorang gitu. Mungkin seperti KTP ada nama kita, berarti KTP itu milik kita. Atau keluarga itu ada nama kita, itu milik kita juga. Itu yang disebut dengan data pribadi. Nah, terkait dengan data yang dilindungi itu, kenapa sih mesti dilindungi datanya, dan untuk penyalahgunaan data itu apa sih yang jika data individu tidak dilindungi dan dapat digunakan orang lain itu gimana aja? Iya Mbak. Mungkin aku mau citasi salah satu quote dari presiden kita ya Bapak Joko Widodo gitu. Kalau misalnya data is the new oil, data itu adalah minyak yang baru gitu. Itu berarti Pak Jokowi itu mengisyaratkan bahwasannya data itu sama pentingnya dengan minyak Mbak yang sangat berharga gitu. Dan tentunya data ini jika tidak dilindungi dengan baik, maka akan menjadi sesuatu yang berdampak negatif terhadap kita sendiri, baik kita individu ataupun masyarakat dan Indonesia secara umum Mbak. Mungkin Mbak saat ini sering dengar ya terkait isu-isu KTP kita yang digunakan secara tidak bertanggung jawab gitu untuk pilkada tahun ini gitu. Terus juga misalnya kita kalau misalnya tahun lalu juga ada data kebocoran data ya di salah satu bank di Indonesia juga. Itu membuat pentingnya hukum terkait perlindungan data itu untuk dapat disebarluaskan kepada masyarakat Mbak. Dan ini untungnya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah kita gitu. Dengan adanya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi atau UPDP ya, ini membuat kepastian hukum terkait bagaimana kita sebagai masyarakat dan juga pemerintah itu dapat melindungi data pribadi secara komprehensif Mbak. Lalu Mas, bagaimana negara hadir untuk menyelesaikan isu data pribadi melalui UPDP? Iya Mbak. Nah, seperti yang saya sudah sebut tadi Mbak ya, pemerintah ini sudah mengeluarkan hukum positif yang berjalan saat ini yang disebut dengan UPDP.
sebelumnya itu belum ada Mbak hukum yang spesifik terkait data pribadi gitu. Mungkin ada ya di salah satu hukum lainnya gitu, namun lebih bersifat sporadis gitu. Belum ada hukum yang universal. Nah, ini dengan adanya UPDP itu membuat negara kita itu melaksanakan tanggung jawabnya dan juga memberikan kepastian hukum kepada masyarakat untuk pelindungan data pribadi mereka gitu. Jadi di UPDP ini sudah diatur Mbak, apa itu yang dimaksud dengan data pribadi, siapa saja yang terlibat, terus juga aktivitasnya, dan intinya membuat data pribadi itu sudah diatur di negara kita ini Mbak. UPDP itu tahun berapa Mas? Tahun 2022. Oke, nah itu yang diatur selain isu data pribadi dari UPDP itu yang diatur tuh apa aja ya? Iya Mbak. Jadi mungkin kita bisa mulai dulu dari apa itu definisi dari data pribadi Mbak. Itu diatur di UPDP. Kemudian jenis-jenis data pribadi itu juga diatur. Kemudian ada pihak-pihak yang terlibat. Terus juga ada prinsip, terus juga ada jenis aktivitas. Intinya end to end terkait data pribadi itu diatur di UPDP Mbak. Sampai terkait sanksi pidana dan juga administratif yang ada di UPDP itu diatur. Kalau misalnya perbedaan antara data umum dan data spesifik tuh di dalam UPDP tuh apa aja? Oh ya Mbak, kalau misalnya di UPDP itu ada dua Mbak jenis data, data umum sama data spesifik. Nah, data umum itu adalah data-data yang lebih bersifat general yang kita miliki gitu. Mungkin tanggal lahir, terus juga nama kita sendiri, terus juga kartu keluarga, itu juga termasuk data umum karena ada NIK-nya di situ. Sedangkan kalau misalnya data spesifik ini itu yang lebih spesifik dan dimiliki oleh orang itu saja. Seperti data biometrik. Kalau misalnya Mbak punya sidik jari pasti tentu kan. Itu kita di HP atau kita saat kita tag di kantor, itu termasuk data spesifik Mbak. Terus juga data keuangan. Mungkin kita sering transaksi di bank ya, transaksi di mobile banking. Itu tuh data spesifik juga Mbak. Karena itu cuma kita doang yang miliki gitu. Terus juga ada data kesehatan, itu juga termasuk data spesifik. Kalau misalnya ini siapa saja yang yang terlibat dalam perlindungan data pribadi, misalnya kalau misalnya KTP kita hilang tuh. Oh ya. Nah Mbak, kalau misalnya berbicara terkait pihak yang terlibat ya, di UPDP ini ada 4 Mbak. Pertama itu subjek data pribadi. Itu tuh kita semua nih, kita berdua ataupun yang pemirsa yang menonton gitu. Subjek data pribadi itu adalah intinya orang yang punya data pribadi tersebut gitu. Mungkin KTP, KK. Jika kita punya data tersebut, kita otomatis adalah subjek data pribadi. Kedua, itu adalah pengelola data pribadi. Ini bisa berbentuk perusahaan ataupun kelompok orang. Nah, pengelola data pribadi ini adalah mereka-mereka yang menentukan tujuan data pribadi tersebut digunakan. Gitu. Mungkin tadi kan kita punya KTP. KTP tersebut kita kasih ke pengelola data pribadi. Nah, tujuan untuk apa? Itu yang ditentukan oleh pengelola data pribadi. Dan ketiga, ada pemroses data pribadi. Ini mungkin lebih terkait orang-orang yang IT dan juga vendor Mbak ya, yang melakukan prosesnya, yang ada di lapangan gitu. Dan terakhir tentunya adalah pemerintah kita sendiri, Indonesia, sebagai yang mengatur terkait undang-undang data pribadi ini, gitu Mbak. Nah, kalau misalnya KTP hilang tuh Mas, aman nggak sih buat si individunya itu? Iya Mbak ya, sekarang kan sudah masif Mbak ya, elektronik gitu. Mulai dari hal simpel kayak KTP, sampai sekarang Mbak, sertifikat tanah itu juga udah online loh oleh ATM BPN. Nah, kalau misalnya berbicara terkait hilang atau tidaknya, saya anjurkan untuk jangan hilang Mbak ya, baik yang fisik, jaga gitu, baik yang fisik ataupun yang online gitu. Apalagi kalau misalnya jatuh ke tangan orang yang tidak berwajib, pasti akan digunakan oleh hal-hal kejahatan gitu Mbak, gitu. Jadi kalau misalnya sudah hilang, tentunya chance untuk digunakan secara tidak bertanggung jawab itu makin tinggi Mbak. Jadi harapan saya untuk penonton untuk dapat memaksimalkan gitu hati-hatian terkait data pribadi tersebut gitu Mbak. Baik yang fisik ataupun elektronik Mbak. Nah, balik lagi nih ke UPDP-nya itu. Iya Mbak. Nah, itu apa saja aktivitas yang diatur di dalam UPDP tersebut? Iya Mbak. Nah, terkait UPDP ini sendiri ada 6 aktivitas Mbak. Dan mungkin cukup teknis nih ya. Mungkin saya mention aja. Mulai dari pertama itu ada pemerolehan data pribadi gitu. Kedua, ada terkait penyimpanan. Ketiga, terkait pengelolaan ataupun analisa. Keempat, terkait perbaikan. Kelima, itu ada terkait penampilan dan juga transfer data pribadi. Dan terakhir terkait penghapusan data pribadi Mbak. Jadi kalau misalnya bisa jelaskan secara singkat Mbak ya, intinya UPDP ini menjelaskan terkait
perlindungan data pribadi dan juga pemroses data pribadi secara dari awal sampai akhir, Mbak. Itu diatur di UPDP tersebut. Nah, itu UPDP tuh ada dampaknya nggak sih bagi industri perbankan? Oh, tentu Mbak ya. Karena kebetulan saya kerja di bank nih Mbak ya. Ah, Dan kalau misalnya pemirsa atau Bu Mbak juga ketahui, pasti ada banyak data yang Mbak itu sudah berikan gitu iya, secara banyak. konsensual tentunya ya. Semuanya sih udah dikasih Iya, ya. kayak Jadi, KTP, nama ibu ya. Dan itu tentunya berdampak Mbak. Karena sebelum ada UU PDP, mungkin di industri perbankan itu tidak sekomprehensif sekarang Mbak, dalam melindungi data pribadi masyarakat gitu. Terutama nasabah ya. Kita bicara terkait bank itu. Namun dengan adanya UPDP ini membuat kita sebagai orang yang bekerja di bank itu lebih hati-hati dan juga mengutamakan persetujuan dari nasabah. Kalau misalnya nasabahnya tidak ingin digunakan KTP-nya, itu untuk sekarang kita tidak bisa istilahnya memaksa ya gitu. Jadi semuanya itu berputar terkait persetujuan Mbak untuk saat ini karena UU PDP. kalau misalnya nasabahnya itu nggak setuju, berarti dia nggak bisa buka kayak tabungan gitu atau gimana? Iya Mbak. Sekarang salah satu prinsip di UU PDP ini ada Mbak. Salah satunya adalah terkait persetujuan subjek data pribadi. Sekarang kita tuh tidak boleh Mbak dipaksa-paksa lagi gitu kalau misalnya mau data pribadi itu kita sebar gitu. Karena di UU PDP ini sudah diatur. Kalau misalnya si subjek data pribadi ini, misalnya kita bayar, misalnya Mbak mau ditawarin tabungan atau kredit Mbak. Mungkin Mbak tuh nggak mau gitu dikasih data pribadinya, KTP-nya ke mungkin telemarketernya. Maka itu secara hukum sudah tidak diperbolehkan Mbak untuk dipaksa. Gitu. Nah, ini kadang-kadang tuh saya suka dapat telepon nih Mas. Oh ya? Iya, dari bank mana gitu. Manapun Kadang ya. kadang saya nggak angkat, soalnya kan saya ada pelacak ini namanya siapa, karena kan nggak ada data di handphone Di saya. handphone ya. Nah, tuh awal-awal yang bisa gunain nomor, misalnya nomor telepon itu Telepon. dari mana sih tuh awalnya itu? Tiba-tiba Oh, ada iya, yang Mbak. telepon dari bank kayak gitu. Untuk yang pertama, biasanya dalam melakukan interaksi dengan nasabah dalam bentuk call ya, itu biasanya kami sudah memiliki nomornya sendiri Mbak di database kita gitu. Jadi istilahnya misal Mbak ini adalah nasabah di bank A gitu, Mbak punya tabungan gitu. Otomatis Mbak tuh punya nomornya di kita gitu. Dan mungkin pemirsa lainnya sering ditelepon ya juga ya mungkin ya. Kita memiliki database-nya gitu. Namun kembali lagi dalam melakukan penawaran itu adalah upaya kita untuk memberikan fasilitas kepada nasabah. Namun tentunya dengan adanya UPDP kami juga sudah comply. Kalau misalnya memang nasabah tidak ingin, itu tidak bisa kita paksakan gitu. Dan tentunya ini sesuatu yang kita sudah implementasikan di Bank Mandiri Mbak. Kita sudah mengutamakan lah istilahnya konsensualitas antara nasabah dan juga perusahaan gitu. Nah, kalau misalnya nasabahnya itu udah misalnya udah jengah nih banyak yang telepon, nah kita boleh komplain nggak sih ke bank tersebut tuh? Tentu boleh Mbak. Bisa ya? Boleh. Karena baik lagi Mbak, salah satu prinsip di UPDP ini adalah melindungi hak dari subjek data pribadi. Jika subjek data pribadi tersebut tidak ingin di approach atau di melakukan interaksi ya dengan perusahaan manapun, itu sudah haram lah istilah hukumnya di UPDP ini kita tuh dilakukan. Biasanya nih Mas, data apa aja yang bank miliki dari nasabah? Oh iya. Mungkin kita bisa berkaca sama Mbak ya, atau mungkin pemirsa ya. Kalau misalnya Mbak pasti udah buka ini kan tabungan ya di bank tertentu gitu. Biasanya yang kami simpan itu adalah terkait data-data yang sudah Mbak kasih gitu. Mungkin seperti KTP, tanggal Pengisian form itu iya di tabungan gitu. Dan kami nggak ada tuh namanya kita mencari-cari data-data yang nggak dikasih sama nasabahnya sendiri gitu Mbak. Gitu. Jadi untuk yang disimpan ya kita yang general aja ya, mungkin KTP, kartu keluarga. Mungkin bukan kartu keluarga gitu, lebih ke nomornya ya, nomor induk gitu. Nomor induk. Gitu sih Mbak. Nik, iya. Lalu nih Mas, bagaimana bank melindungi nasabah dan kewajiban bagi BI atau OJK dalam memastikan perlindungan data pribadi? Iya Mbak. Bagi para pemirsa dan juga Mbak ya, bank itu adalah institusi yang pertama highly regulated Mbak. Kita itu sangat diatur oleh pemerintah. Dan juga kita adalah institusi yang bergerak berdasarkan kepercayaan dari nasabah. Sehingga secara hukum dan juga secara bisnis, melindungi data pribadi itu adalah poin utama bagi kita saat ini Mbak.
agar kita dapat comply dengan pemerintah dan juga mempertahankan kepercayaan dari masyarakat. Dalam hal Bank Mandiri sendiri tempat saya bekerja, kami sudah sangat cukup komprehensif ya. Kita memiliki sistem yang kami upayakan itu untuk tidak dapat dihack atau tidak dapat digunakan oleh pihak yang tidak berwajib. Sistemnya apa, Mas? Boleh nggak? Itu adalah rahasia dapur Mbak sebenarnya. Tapi ya tentunya Bapak dan Ibu mungkin bisa menjamin ya. jamin tentunya. Karena kalau misalnya bicara terkait sanksi cukup berat juga Mbak. Kalau misalnya data pribadi itu dapat tidak sengaja gitu atau dibocorkan oleh publik, itu kita dari bank itu juga memiliki sanksi sebenarnya Mbak. Gitu. Nah, waktu 2023 tuh terkait dengan kebocoran data tuh, dampak bagi nasabah tuh gimana tuh? Iya Mbak. Saya juga cukup familiar dengan kasus itu ya, karena itu kasus yang cukup masif dan salah satu kasus yang paling heboh kalau berbicara terkait data pribadi Mbak ya. Pasti di Twitter itu banyak, di Instagram, dan bank itu juga bank yang cukup besar Mbak ya. Sampai saldonya kan ada yang iya. Nah dalam hal ini saya mau berkaca dari jawaban saya sebelumnya Mbak, bahwasannya bank itu berdasarkan kepercayaan dari nasabah. Kalau misalnya nasabahnya itu sudah hilang kepercayaannya, itu sangat bahaya terhadap bank, karena masih nasabah tersebut akan menarik dananya dari bank sendiri Mbak. Jadi terkait kasus tersebut sungguh sangat masif dan menjadi pembelajaran bagi bank-bank manapun di Indonesia untuk dapat lebih secure dalam hal perlindungan data pribadinya. Nah, untuk yang terakhir Mas, apa yang dapat kita lakukan sebagai masyarakat umum untuk dapat memastikan data kita terlindungi dan aman tuh untuk kan kita asal ngasih aja ke bank, itu gimana tuh caranya? Iya Mbak. Pasti kalau Mbak juga sudah familiar, ada banyak kasus pinjol ya yang tersebar gitu. Kadang-kadang orang nggak tahu apa tuh langsung telepon gitu sama pinjol gitu. Iya, itu tiba-tiba nggak ngasih data apapun, langsung di approach gitu. Dan kalau dari pandangan saya ya Mbak ya, sebagai orang yang bekerja di bank, tentunya kehati-hatian adalah poin utama dari kita Mbak. Bagaimana cara kita bisa dengan seksama dan juga teliti menyebarluaskan data pribadi sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh pengelola data pribadi tersebut Mbak. Kita harus pertama hati-hati, kedua harus percaya terhadap pengelola tersebut gitu Mbak. Kita harus melihat nih, pilah-pilah orang mana sih yang minta data pribadi kita gitu. Kalau misalnya bank seperti Bank Mandiri atau Bank BRI dan lainnya, saya sudah jamin bahwa itu adalah institusi yang secure gitu. Namun kalau misalnya kita menggunakan pinjol yang less regulated Mbak ya oleh pemerintah, saya sarankan untuk lebih berhati-hati Mbak gitu. Hati-hati dalam menyebarluaskan data pribadinya. Kadang keluarga juga suka pakai. Iya. Dan kita ketarik juga Mbak ya. Jadinya di call gitu. Nah itu sih Mbak ya. Dan juga bagi kita sendiri ya yang sudah terpelajar gitu, yang sudah memiliki pengetahuan yang lebih gitu. Kalau misalnya bisa juga kita menyebarluaskan gitu ya kepada generasi atas kita gitu, generasi boomer dan juga generasi lainnya, agar mereka yang tidak melek teknologi paling enggak hati-hati dalam menyebarluaskan data pribadinya gitu. Lalu closing statement nih Mas untuk UU PDP. Oh iya Mbak. Monggo silakan. Baik, kepada pemirsa semua, UU PDP ini adalah hukum yang baru dan juga menjadi hukum positif dalam perlindungan data pribadi di masyarakat. Namun, dengan adanya hukum ini, bukan berarti kita sebagai masyarakat itu dapat abai terhadap perlindungan data pribadi kita. Kita harus tetap hati-hati, harus dapat memilah data pribadi mana yang dapat kita sebar dan kepada siapa data pribadi kita sebar. Sehingga upaya perlindungan data pribadi ini tidak hanya berpihak di negara saja, namun dari masyarakatnya juga mendukung UU PDP ini sendiri. Sehingga ada perlindungan data pribadi yang holistik di masyarakat Indonesia ini kita sendiri gitu Mbak. Oke, terima kasih Mas Ariel. Terima kasih juga Mbak ya. Santainya siang hari ini. Nah, kawan UGM, jangan lupa, pokoknya data pribadi kita tuh mesti kita jaga banget, jangan asal share-share aja betul, ya. Mbak. Sebelum saya tutup, saya ada pantun nih Mas. Baik Mbak. Bilang cakep ya. Baik, tentu. Jalan-jalan sama Ipa. Cakep. Jangan lupa mampir ke rumahnya. Kawan UGM, sampai jumpa di acara Kita Bisa selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.